Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lanjut lagi kita di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pagi ini kita akan membahas tentang remote server, di mana remote server ini nanti kita akan menggunakan aplikasi SSH atau Secure Shell. Remote server adalah protokol yang memungkinkan sebuah server dapat dikendalikan melalui perangkat lain atau melalui klien yang terhubung dengan jaringan. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah SSH atau Secure Shell. Jadi remote server ini adalah mengendalikan server dari klien, intinya di situ. Ya. Jadi sebenarnya bukan hanya dari klien, dari perangkat lain ya yang masih terhubung dengan jaringan antara si server dengan perangkat tersebut, maka server dapat dikendalikan. Ya, jadi kalau Anda memasang servernya misalnya di suatu kota yang berbeda dengan Anda tidak perlu mendatangi kota tersebut untuk melakukan konfigurasi. Cukup Anda connect dengan jaringan, maka server tersebut dapat dikendalikan dari jarak jauh. Nah, ini sering digunakan di perusahaan-perusahaan besar ya, yang memiliki kantor pusat misalnya di Jakarta, kemudian memiliki kantor cabang misalnya di Bintuni, maka biasanya operator tidak harus mengoperasikannya langsung dari Jakarta, cuman mereka mengoperasikan dari Bintuni melalui sebuah jaringan. Nah, kemudian fungsi dari remote server ya, itu ada beberapa, salah satunya adalah mengendalikan komputer server dari lokasi yang berbeda tempat. Nah, ini intinya ada di sini, mengendalikan komputer server yang ada di tempat yang berbeda. Kemudian mengawasi penggunaan dan aktivitas server dari jarak jauh. Ya, jadi misalnya tadi saya sebutkan aktivitas server yang ada di kota lain, ya kita bisa awasi meskipun tidak berada di tempat. Yang ketiga, mematikan atau menghidupkan ulang server dari jarak jauh. Ya, jadi kalau kita tidak menggunakan server, kemudian kita mematikan, yang bisa dari jarak jauh. Kemudian menginstal dan mengkonfigurasi program aplikasi server dari tempat yang berbeda. Nah, ini cukup simpel ya untuk remote server, intinya hanya untuk meremote server saja. Nah, kemudian kita akan kembali ke VMware Workstation ya. Jadi langsung saja nanti kita akan lakukan konfigurasi ya untuk VMware Workstation-nya ya. Jadi paket yang kita perlukan di sini namanya adalah paket SSH. Ya, jadi kita nyalakan dulu untuk virtual mesinnya, baik server maupun klien. Jadi nanti kita akan mengendalikan server ini dari klien. Ya, jadi nanti di server kita akan menginstal paket remote server, namanya adalah SSH. Sedangkan di klien nanti juga akan kita install paket namanya PuTTY. Ya, ini PuTTY Windows yang digunakan untuk meremote. Ya, jadi sekali lagi paket di server namanya SSH, paket di klien namanya PuTTY. Nah, untuk PuTTY sendiri ini kita harus mendapatkan file installer dari luar ya, sehingga kita harus mendownload dulu file PuTTY, kemudian kita masukkan ke dalam klien ya, kemudian kita install di dalam klien tersebut. Sedangkan untuk SSH di server ya, konfigurasinya cukup mudah ya, karena hanya konfigurasi yang sangat standar, yaitu menginstal paketnya, kemudian setelah diinstal paketnya, kemudian dikonfigurasi permission loginnya ya. Hanya itu saja, hanya dua saja untuk konfigurasi pada server. Nah, kemudian nanti pada konfigurasi ini akan melanjutkan konfigurasi-konfigurasi sebelumnya. Ya, jadi sebelum kita bisa mengkonfigurasi SSH, tentunya paket-paket yang sudah kita install di lalu tidak boleh dihilangkan.
ya seperti di HCP server ya, pengaturan IP itu harus tetap ada karena pada intinya server harus tetap terkoneksi dengan klien ya. Kita masuk dulu ke server ya. Setelah server kita hidupkan, kita login seperti biasa ya. Setelah kita masuk ke halaman awal pada server, kita menginstal paket SSH ya. Perintahnya adalah apt min-get spasi install SSH. Dan kita enter. Kemudian yes. Nah, di sini meminta CD atau DVD paket 1 ya. Sedangkan kemarin kita menggunakan DVD paket 2 untuk menginstal DHCP. Maka kita ganti dulu untuk DVD paket 1, kita klik icon network di sebelah icon DVD di bagian bawah, kemudian klik setting. Kemudian pada use ISO image file, kita browse atau kita cari DVD Debian 9 paket 1 ya. Karena aplikasi SSH tersebut berada di paket 1. Setelah kita cari di DVD paket 1, kemudian kita klik OK, kemudian yes. Sudah, ini kita sudah terkoneksi dengan DVD paket 1, kemudian kembali ke tampilan Debian, kita enter lagi. Ya, kalau sudah selesai menginstal, kita langsung masuk ke konfigurasi SSH-nya. Perintahnya adalah nano spasi /etc /ssh/sshd _config. Ya. Nano spasi /etc/ssh/sshd _config. Kita enter. Ya. Kita hanya akan membuka permission login ya, atau izin untuk login dari luar ya. Sehingga kita membuka permission login, kita cari kata-kata permission login, kita buang pagarnya, kemudian kata prohibit password ya, kita ganti dengan kata yes ya. Sekali lagi, untuk permission login kita buang tanda pagarnya, kemudian prohibit password kita ganti dengan yes. Kemudian setelah itu kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita restart SSH-nya ya. /etc/init.d/ssh spasi restart ya. Nah, ini konfigurasi SSH
di server sudah selesai ya. Jadi hanya menginstal, kemudian konfigurasi permission login. Sekarang kita kembali ke Windows 10-nya ya. Nah, Windows 10-nya tadi langkahnya adalah kita menginstal aplikasi putihnya. Ya, kita install seperti menginstal aplikasi biasa. Kemudian setelah kita install, ya, kita buka aplikasi putih yang sudah terinstall pada Windows 10 tersebut. Ya, kita cari aplikasi putih. Ya. Kemudian caranya adalah kita memasukkan IP address servernya. Jadi IP address server adalah 10, 10, 10, 1. Ini yang portnya tidak diubah, 22. Connection type-nya SSH, kemudian open. Ya, kemudian muncul ini kita yes. Ya. Ini kita sudah masuk ke halaman login di Debian kita. Seperti biasa kita login, kita masukkan username root untuk admin, kemudian passwordnya 1. Password 1. Ya, ini kita sudah masuk di halaman login Debian. Kita sudah bisa mengkonfigurasi Debian melalui klien. Nah, jadi seperti itu. Ini fungsi utamanya server. Jadi kalau server itu kita bisa kendalikan secara langsung, tetapi dengan remote server kita bisa kendalikan melalui klien. Contohnya, kita akan mematikan server tersebut. Ya, kita tekan perintah power off, ya, enter, ya. Maka server ini secara otomatis sudah akan mati. Jadi kita mematikannya melalui